Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu, Bu. Waalaikumsalam. Kemarin kita udah belajar tentang jurnal umum kan? Ini contoh-contohnya nih, aksi bengkel Tuan Andi. Kalian masih inget gak sih yang HUMPB? Kalau dia bertambah DKKK, kalau dia berkurang KDDDK. Nah itu kan. Terus gimana pengaplikasiannya terhadap jurnal umum? Berarti kalian harus menganalisis dari transaksinya. Misal contoh, Tuan Andi sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang. Kira-kira kasnya bertambah Iya, atau Bu. berkurang? Bertambah investasi. Sekarang saya Berkurang tanya. untuk investasi kan? Jadi gini loh, investasinya bukan investasi ke orang. Jadi kan si Andi nih, Bertambah, Bu. si Andi punya perusahaan. Beda loh ya, Andi sama perusahaan. Si Andi melakukan investasi ke perusahaan. Nah, perusahaannya ini yang membuat laporan keuangan. Berarti perusahaan ini yang mendapatkan investasi dari Andi kan? Berarti uangnya bertambah. Jadi jangan berpikir bahwa si Andi yang mengeluarkan uang untuk berinvestasi ke perusahaan lain, bukan. Tapi si Andi menginvestasikan ke perusahaan dia sendiri. Kita mau bikin laporan keuangan siapa? Ya si perusahaan Andi. Jadi gini contohnya, kalau kamu mau bikin perusahaan, kamu punya modal sendiri kan? Nah, itu adalah investasinya. Cara buat jurnal umumnya. Nah, di sini kan tadi tanggal 2 kita ngebahas si Tuan Andi menginvestasikan sebesar 14.500.000. Itu kan berupa uang kan? Berarti apa yang bertambah? Yaitu kasnya yang bertambah. Kas kalau bertambah ada di mana? Di debit kan? Ingat, HUMPB. Kas itu adalah harta. Harta kalau bertambah ada di mana? Di debit. Sekarang yang kedua nih. Temennya siapa? Kira-kira yang dikredit itu siapa? Ya modal. Kenapa modal, Bu? Kita lihat di kasusnya. Kasusnya ini kan dia melakukan investasi berupa uang tunai ke kas perusahaan. Berarti kan dia menanamkan modal kan? Ini Andi, ini perusahaan Andi. Si Andi kasih uang ke perusahaannya nih, menanamkan modal. Dia baru bikin perusahaan. Kalau udah ketemu ya berarti udah selesai. Debitnya apa, kreditnya apa. Jadi kamu harus menganalisis kasnya bertambah atau berkurang, modalnya bertambah atau berkurang. Ketika dia bertambah, dia posisinya di mana? Di debit kah atau di kredit kah gitu. Lihat lagi ke rumus, yaitu HUMPB. Yang nomor 2 itu tentang apa sih? Jadi yang nomor 2 itu karena perusahaan belum memiliki gedung, maka pada hari ini perusahaan membayar sewa. Kata kuncinya adalah membayar. Berarti kas kamu berkurang apa bertambah? Berkurang. Kas berkurang ada di mana? Kredit atau debit? Kredit. Kas ada di kredit. Jadi satu-satu aja. Ya kamu analisis satunya aja dulu. Oh ini ternyata kas nih. Terus sekarang kira-kira debitnya apa ya? Berarti kamu harus analisis lagi di nomor 2. Membayar sewa gedung. Berarti di sini ketika kamu membayar sewa gedung yang kemarin saya udah kasih tahu, itu adalah pengeluaran kan? Pengeluaran sama aja dengan beban. Pokoknya kalau ada kata-kata membayar atau mengeluarkan, sewa gedung, bayar gaji, bayar iklan, itu namanya beban. Nah, berarti temennya di sini adalah beban sewa. Dan sewa. Ada di debit. Nih, ingat U M P B. Kalau dia bertambah
Kan di sini kan bebannya tadi bertambah kan? Bebannya bertambah. Beban bertambah dia ada di debit. Udah tahu nih, kas ada di kredit. Berarti kan temennya debit. Kira-kira apa? Yaitu adalah beban sewa. Kalau kamu bingung dia bertambah atau berkurangnya. Karena di sini kamu udah menganalisis, kasnya udah ketahuan nih, kasnya berkurang. Kasnya berkurang berarti adanya di kredit. Kira-kira debit itu apa ya? Misalnya contoh nih ya, yang diterima pendapatan servis biasa dan servis besar 300.000 secara tunai. Kasnya kira-kira bertambah atau berkurang? Kalau kamu lihat analisis itu. Bertambah, soalnya diterima pendapatan. Karena diterima pendapatan servis biasa dan servis besar. Itu berarti si perusahaan mendapatkan uang kan? Kan dia perusahaan bengkel. Apa jasa yang digunakan? Yaitu servis dong. Ketika perusahaan itu melakukan servis, dia dapat duit. Atau yang disebut di akuntansi itu adalah pendapatan. Pendapatan nih bertambah. Di mana? Di kredit kan? Ya. Pendapatan bertambah ada di kredit kan? Di sini 27. Nah, berarti kan di sini tanggal 27 nih kasnya bertambah 700.000 karena dia mendapatkan pendapatan. Kas itu apa? Harta. Bertambah di mana? Di debit. Pendapatannya juga bertambah. Ada di mana? Di kredit. Jadi di setiap transaksi itu bisa dua akun ini adalah bertambah, bisa juga dua akun ini berkurang, bisa juga akun ini ada yang berkurang, ada yang bertambah. Asal debit dan kreditnya harus seimbang. Itu adalah ciri-ciri dari jurnal umum. Nah, biasanya di setiap transaksi itu ada kasnya. Kamu perhatikan, tanggal 2 ada kas, tanggal 5 ada kas, tanggal 7 ada kas, tanggal 8 ada kas, tanggal 12 ada kas. Gimana cara melihat kok kasnya ada di atas yang di tanggal 2, kok di tanggal 5 kasnya ada di bawah? Nah, kata kuncinya kan selalu saya bilang, ketika kas ada di debit, itu berarti kata kuncinya adalah mendapatkan, diterima. Berarti perusahaan itu mendapatkan uang. Tapi kalau kasnya ada di kredit, kata kuncinya apa? Membayar. Kayak gitu. Ini semua transaksi ada kasnya. Ya kan? Tapi yang membedakan adalah kasnya ada di atas atau ada di bawah. Ketika kasnya ada di debit, berarti kasnya bertambah. Kata kuncinya apa? Mendapatkan, diterima. Kalau kasnya ada di bawah nih, kas apa kata kuncinya? Dia bayar gaji, dia bayar listrik, dia bayar utang. Kayak gitu. Sampai di sini paham? Bu. Paham, Bu.